Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri, NIM 220631110017. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara konfigurasi hotspot, kemudian memanajemen bandwidth serta memonitoring jaringan. Nah, di sini video ini dikhususkan untuk memenuhi tugas asistensi modul 5 pada mata kuliah praktikum administrasi jaringan komputer. Nah, di sini untuk soalnya, untuk NIM ganjil yaitu untuk IP address-nya menggunakan 192.168.2 digit NIM akhir .1. Kemudian untuk hotspotnya maksimal 5 user dengan username-nya yaitu ajk_NIM akhir, dan untuk passwordnya itu acc5. Kemudian untuk manajemen bandwidth-nya itu maksimal kecepatan uploadnya itu 400 kbps dan untuk kecepatan downloadnya itu 600 kbps. Dan yang terakhir itu memonitoring jaringan menggunakan teknik graphing. Oke, kita langsung masuk ke langkah pertama yaitu mengatur IP address-nya. Nah, sebelum mengatur IP address kita harus menginstal terlebih dahulu ISO dari MikroTik-nya. Di sini saya install terlebih dahulu ya. Oke, kemudian untuk adapternya, untuk adapter yang pertama itu untuk hotspotnya. Sini untuk adapter satunya saya menggunakan yang bridge ini. Kemudian untuk yang adapter 2-nya saya menggunakan yang host adapter. Sini saya menggunakan adapter virtual host yang kedua. Sini kita copy dulu untuk MAC address-nya yang adapter 2. Oke, selanjutnya langsung kita start. Oke, kita install seperti biasa ya. Sebentar ya. Ini untuk yang adapter 2-nya belum. Sebentar. Bentar ya. Di sini atur tadi belum disimpan ya. Bridge. Oke, langsung only. Di situ di OK. Habis itu di start lagi. Oke. Di sini untuk username sama passwordnya itu untuk pertama kali itu untuk username-nya admin ya. Untuk passwordnya itu dikosongkan. Oke, sini sudah masuk ke MikroTik-nya. Kemudian
kita pergi ke ya, kita buka Winbox. Di sini kita untuk connect to-nya kita masukkan MAC address-nya yang telah kita copy, kemudian login-nya itu username-nya admin, password-nya dikosongkan, kemudian klik connect. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini baru kita mengatur untuk IP address-nya ya. Sini di IP kemudian addresses, klik yang tanda plus, kemudian IP-nya itu 192.168.17 titik berapa tadi, titik 1, kemudian untuk prefixnya itu 24, untuk networknya 192.168.17.0, dan untuk interface-nya itu menggunakan Ether 2, kemudian apply oke. Nah, kemudian di bagian DHCP server ini klik yang di menu DHCP, kemudian klik yang DHCP setup. Sini atur di Ether 2, kemudian di next. Nah, ini untuk addressnya itu dari range-nya dari 17.2 sampai 17.254 ya. Kemudian klik next. Di sini untuk DNS-nya itu kita ubah 168.17.1, kemudian IP Google-nya 8.8.8.8 sama 8.8.4.4. Oke, kemudian next. Ini sudah. Kemudian baru kita langsung mengatur konfigurasi dari hotspotnya. Nah, di sini kita pergi ke bagian IP, kemudian di hotspot. Sini klik yang di server, klik yang hotspot setup. Nah, di sini pilih yang Ether 2. Next. Nah, di sini ini pastikan centang ya. Kemudian di next. Nah, ini tadi itu untuk maksimal usernya itu 5 kan, berarti di sini dari 17.2 sampai 17.6, 2, 3, 4, 5, 6 ya benar, 17 sampai 17.6. Kemudian next. Sini untuk select certificate ini non aja, kemudian ini di default aja. Nah, di sini DNS servernya itu 192.168.17.1 sama 8.8.8.8. Kemudian next. DNS name-nya itu untuk DNS-nya ini misalkan di sini saya menggunakan nama saya Hasan Basri 17.id. Oke, kemudian next. Sini kita atur untuk username sama passwordnya. Ini untuk username-nya ajk_5 sama passwordnya acc5. Sini ajk_17. Untuk passwordnya itu acc5. Oke, baru next. Nah, ini sudah bisa ya. Habis itu kita langsung coba di web browser ya. Ini sebelumnya kita hapus dulu data browsingnya. Oke, kita coba membuka situs dari websitenya Turnojoyo ya. CPKID. Oke. Bentar ya. Cek IP-nya terlebih dahulu di control panel. Oke, di control panel tadi itu menggunakan
Nah, ini untuk IP-nya dapat 17.254. Oke, sebentar. Kita ubah dulu ya biar range-nya itu sama sampai 6. Kita di DHCP servernya. Ini hapus saja ya. Kita buat lagi DHCP setup baru. Oke, di sini sampai 6. Dan next sini sampai sini aja, kemudian next. Oke, di situ di bagian hotspotnya itu kita coba konfigurasi ulang ya. Next di sini sampai 6. Next sini pilih yang non, kemudian ini benar ya, ini sudah juga. Oke, kemudian sebentar ya. Ini benar udah untuk passwordnya. Kita coba buka control panel lagi buat melihat IP-nya. Ntar kita disable dulu. Oke, ini sudah mendapat IP yang 192.168.17.6 ya. Kita coba buka browser. Dan kita coba. Oke, nah ini jika tidak tersambung ya, misalkan gini, kita masuk ke websitenya punya Trunojoyo Madura ya, trunojoyo.ac.id. Nah di sini kita harus masuk terlebih dahulu ya ke apa namanya, ke hotspot internet kita. Di sini misalkan jika nggak tersambung itu akan seperti ini ya. Oke, kita masuk dulu ya menggunakan apa namanya, password sama username yang sudah kita konfigurasi pada saat hotspot, mengkonfigurasi hotspot. Di sini untuk loginnya itu tadi AJK_17 ya. Ini kemudian passwordnya itu ACC5. Baru klik OK. Nah, setelah itu baru kita tunggu. Nah, di sini setelah tersambung ke apa namanya, ke hotspot internet kita, ini langsung masuk ke halaman dari websitenya Trunojoyo ya, yang sudah ini apa namanya, yang sudah kita cari tadi, yang tidak bisa ya. Kita coba ini di refresh ya, apakah bisa. Nah ini juga bisa ya, ini seperti ini. Kita juga coba mencari kata kunci misalkan Trunojoyo. Nah misalkan tadi kan nggak bisa ya, kita coba. Nah ini bisa ya. Nah sebaliknya jika kita logout, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan ke itu dulu ya, ke DNS server yang sudah kita atur ya. Universitas Trunojoyo Madura yang unggul, tangguh, dan mandiri adalah wujud transformasi dari kampus Satker menjadi kampus PLU. Kini semakin Sebentar kita .id. Oke. Nah ini untuk connectednya itu di sini untuk IP addressnya ini sesuai ya dengan IP address kita. Sini connectednya 1 menit 27 detik, untuk status refreshnya itu 1. Di sini jika kita di logout,
nanti kita coba lagi. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Nanti tidak akan tersambung ya, tidak bisa mengakses gitu. Karena di sini untuk statusnya ini belum tersambung ke hotspot internet ya. Seperti itu. Jadi untuk yang hotspot maksimal 5 usernya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian konfigurasi bandwidth-nya. Nah, di sini karena beda apa namanya? Beda adapter, beda settingan adapter. Jadi kita install lagi ya satu file ISO mikrotik lagi sebentar. Sini mana ada tadi? Sini kita misalkan di sini namanya bandwidth. Oke. Di sini untuk pengaturan setting dari networknya, untuk yang bandwidth itu saya menggunakan untuk adapter 1 bridge, kemudian yang adapter 2-nya juga bridge ya, bridge. Tapi di sini bridge yang kedua itu menggunakan yang ini, adapter yang KM test. Oke, sini untuk yang MAC address-nya di copy lagi untuk masuk nanti, baru kita start. Oke, tunggu. Nah, kita ini install seperti biasa lagi. Yang membedakan hanya pada pengaturan setting untuk adapternya aja. Dan untuk IP address-nya disamakan sama yang sebelumnya ya, menggunakan yang 192.168.17.1. Kita pakai yang itu aja. Untuk semua konfigurasi dari hotspot, manajemen bandwidth, dan juga monitoring jaringannya. Ini kita tunggu ya. Oke, sambil menunggu di sini kita hapus data dulu. Di sini juga dipersiapkan untuk pinboxnya. Oke, karena ini belum selesai untuk instalasinya ya. Jadi jangan dikonikin terlebih dahulu. Kita tunggu.
Oke, kita login kembali. Baru setelah itu di inboxnya itu pastekan MAC address-nya. Sini untuk username-nya admin, kemudian passwordnya dikosongkan. Oke, kita setting juga ya buat IP address-nya. Sini samakan 192.168.17.1, prefixnya 24, networknya 192.168.17.0, meta 2 untuk interface-nya, kemudian apply oke. Oke, kemudian di DNS ini 192.168.17.1. Di sini untuk allow remote request-nya juga dicentang. Kemudian klik yang di bagian statik. Saya tambahkan untuk DNS-nya misalkan hasanbasri17.id. Kemudian untuk address-nya kita samakan yang 17.1, 168.11.1. Kemudian apply oke. Kemudian di ini sudah ya, ini di apply oke. Habis itu kita ke DHCP server. Di DHCP server ini sama juga seperti pengaturan yang hotspot tadi, di DHCP, di menu DHCP, kemudian di DHCP setup kita pilih Ether 2. Nah, di sini untuk range-nya dibiarkan saja ya. Sini untuk DNS servernya ini 192.168.17.1, 888 sama 44. Oke, kemudian di next. Oke, kemudian setelah itu kita atur di bagian manajemen bandwidth-nya di ini, di menu WIS ini. Kita klik tanda plus di sini, misalkan name-nya saya biarkan aja ya. Di sini untuk targetnya itu network dari IP address-nya tadi. Berarti 192.168.17.0/24. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi untuk maksimal kecepatan uploadnya itu 400 kbps, untuk downloadnya itu 600 kbps. 400 kbps, 600 kbps. kbps. Oke. Nah, di sini karena tidak ada ya. Sini kita klik sini, kita masukkan secara manual. Sini untuk uploadnya itu 400 kbps, berarti 400k. Sini ya. Menyesuaikan sama format di sini ya. Di sini kan 256k kan. Di sini 400k. Untuk downloadnya 600k. Oke. Habis itu apply oke. Sebelumnya ini untuk IP-nya jangan lupa ya, 192.168.17.0. Oke, apply oke. Nah, sebelumnya ini kita disable dulu ya untuk mengetahui kecepatan bandwidth sebelum di manajemen. Di sini kita buka speed test. Nih, speed test ini. Ini kita langsung klik go.
Untuk ini kecepatannya disesuaikan sesuai dengan kecepatan internet masing-masing ya. Sini untuk kecepatannya ini, untuk kecepatan internet saya ini tidak stabil ya. Cuma 2 MB. Oke, ini sebentar kita kalau setelah di ini setelah di manajemen kita aktifkan kembali. Oke, kita refresh. Oke, sini ini sebelum ya. Ini coba sesudah. Oke, bisa dilihat ya perbandingannya ini bedanya itu 1 MB nih. Sampai ini untuk kecepatannya itu nih, kecepatannya ini 1. Berarti bedanya itu 1 MB. Nah, di sini untuk kecepatan apa namanya? Kecepatan uploadnya juga terbatas, hanya 0,40. Ini dari yang ini 2.10 1.23, untuk yang download itu 2,10 Mbps, untuk uploadnya itu 1,23 Mbps. Sedangkan setelah di manage ini menjadi untuk yang download menjadi 1,24 Mbps, untuk kecepatan uploadnya itu hanya 0,40. Nah, di sini nantinya di sini menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kecepatan jaringan. Bisa saja untuk kecepatan yang ini lebih tinggi nantinya, karena tergantung dengan kecepatan internet masing-masing. Oke, tetapi nantinya setelah di manajemen bandwidth, untuk kecepatannya tidak akan apa ya, tidak akan melebihi batas dari kecepatan yang telah kita tentukan seperti itu. Nah, ini untuk manajemen bandwidthnya sudah selesai ya. Kemudian yang terakhir itu kita di monitoring jaringan. Nah, di sini karena untuk adapternya itu sama dengan yang hotspot, saya menggunakan yang mikrotik yang hotspot saja. Di sini kita buka kembali. Sebentar kita sebentar. Oke, ini di close dulu ya untuk yang KM-nya. Yang tadi yang di manajemen bandwidth. Nah, ini sudah terbuka ya. Kita copy lagi buat adapter 2 nya tadi. Oh, ini sudah tidak bisa di copy. Nah, nanti kita ketik manual 0800 27 5D. Sebentar, cancel ya. 27 5D 1C BC. Oke, di connect. Oke, jika lama ya di cancel dulu baru di reconnect kembali. Oke, sebentar kita lihat dulu ya, takutnya ada yang salah di sini. Sebentar.
Oke, kita close dulu, kita buka kembali. Oke, connect. Oke, jika lama kita lebih baik buat baru aja, buat baru. Oke, ini sudah bisa ya. Nah, di hotspotnya ini kan tidak dipakai ya, berarti kita hapus saja, nggak apa-apa. Ini biarkan aja ya. Nah, untuk di monitoring jaringan ini kan sudah kita atur ya untuk IP address-nya, kemudian DHCP servernya juga sudah di itu ya, sudah diatur. Sini kita tinggalkan IP-nya, kita cek control panel. Kemudian sebentar, ini belum dapat ya IP-nya. Di sini untuk IP-nya sama seperti hotspot yang didapat. Yang didapat itu 192.168.17.6. Nah, oke. Setelah dapat, kita langsung masuk ke inbox-nya. Kemudian kita ke bagian menu tools. Di sini klik yang graphing. Kemudian di graphing ini kita di interface rules, kita klik tanda plus. Di sini pilih yang ether 2 aja. Kemudian di sini untuk kalau address-nya kita biarkan saja. Ini store on disk. Oke, biarkan. Play. Oke. Di sini kemudian klik yang graphing setting, kita setting ke yang 5 menit. Kemudian apply. Oke. Baru kita ke browser. Ke browser kita masukkan IP kita ya. 192.168.17.1. Terus grabs. Nah, di sini kita kan tadi hanya mengakses untuk satu interface saja, yaitu untuk ether 2. Kita klik yang ether 2. Nah, di sini ini tampilan menu monitoring jaringannya. Di sini nanti untuk pergerakannya setiap 5 menit sekali ya. Ini kita tunggu aja karena lama. Nanti untuk videonya ini saya percepat aja ya. Kalau nggak muncul-muncul ya setelah 5 menit, di Ctrl R aja atau di refresh, nanti akan muncul. Di sini sudah muncul sedikit tapi ya. Untuk penggunaan memori dan RAM-nya, ini yang hijau ya, yang tanda garis hijau ini. Untuk jaringannya masih belum keluar ya untuk grafiknya, kita tunggu dulu.
Oke, ini hasil dari monitoring jaringan setelah 1 jam ya, setelah 1 jam pemonitoringan jaringan, hasilnya seperti ini. Dan untuk hasil dari setiap 5 menitnya ini ya naik turun ya, tapi ini untuk awal-awal itu kenaikan bandwidthnya sangat tinggi ya, terus setelah lambat laun itu ke belakang turun ya. Nah di sini untuk yang grafik yang 30 menit rata-rata itu masih dikit ya, apalagi ini untuk per bulannya ini belum ada sama yang 1 tahunnya ini. Nah di sini untuk pemonitoringan jaringan sudah berhasil. Sekian dulu untuk video mengenai konfigurasi hotspot, manajemen bandwidth, dan juga memonitoring jaringan menggunakan teknik grafing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.